Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan tugas audit internal, yaitu Progress Report 2. Nah, untuk kelompok 3 sendiri, ini beranggotakan saya, Muhammad Fahmi Senayan, lalu ada Doni Amarullah, Fata Oscar, Herman Janti Kencana, dan Nobel Brian Arianto. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan 5 poin, yaitu yang pertama, alasan memilih auditi, lalu yang kedua, scope auditnya, yang ketiga, internal control description expanded, yang keempat, findings, yang kelima, reporting. Nah, untuk yang pertama mungkin akan sedikit jelaskan terkait latar belakang Saran Solusi. Nah, Saran Solusi ini adalah salah satu persekutuan di Solo yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan. Nah, persekutuan ini itu didirikan pada Januari tahun 2017 di kota Surakarta, yang mana Saran Solusi ini adalah persekutuan konsultan pajak yang melayani klien perorangan dan badan yang membutuhkan bantuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, alasan kelompok kami memiliki auditi perusahaan saran solusi, yaitu yang pertama adalah audit ini memiliki proses bisnis yang sederhana dan mudah diidentifikasi. Nah, pada dasarnya perusahaan saran solusi ini kurang lebih melayani jasa yang serupa dengan kantor konsultan pajak lainnya. Nah, perusahaan saran solusi ini memberi 6 jenis layanan jasa, yaitu konsultasi peraturan, SPT masa, SPT tahunan, pendampingan klien, restitusi pajak, dan jasa tax review. Untuk proses bisnisnya sendiri, klien mengadakan pertemuan dengan kantor konsultan saran solusi untuk memberikan jawaban atau saran atas permasalahan klien. Nah, kemudian perusahaan saran solusi juga dapat menawarkan jasa lain yang bersifat rutin dan memberikan penawaran kontrak tertulis atas jasa perpajakannya. Ketika kontrak telah disepakati kedua pihak, klien kemudian akan memberikan data perusahaannya yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan pajaknya. Nah, klien akan mendapatkan pendampingan dari salah satu staf perusahaan saran solusi setiap bulannya, yang kemudian akan melakukan konfirmasi penyelesaian tugas dan penagihan atas jasa konsultasi yang diberikan. Lalu yang kedua, auditor memiliki akses yang cukup mudah untuk melakukan program audit. Hal ini karena kan salah satu anggota tim auditor kenal dengan staf dari perusahaan saran solusi, sehingga akan memudahkan auditor untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, terdapat beberapa potensi risiko pelayanan jasa dalam auditi. Nah, auditor melihat bahwa terdapat potensi risiko dalam pelayanan jasa yang dilakukan perusahaan saran solusi, seperti klien yang membatalkan perjanjian secara sepihak, ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan, pengerjaan jasa yang melebihi batas waktu, dan potensi risiko lainnya. Auditor ingin mengaudit potensi risiko apa saja yang muncul terkait dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan saran solusi, hingga respon dan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir berbagai potensi risiko yang muncul. Nah, yang terakhir itu auditor juga tertarik terhadap perusahaan jasa dan bagaimana kondisi pandemi mempengaruhi situasi perusahaan tersebut. Nah, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa, tentu hubungan dengan klien itu menjadi salah satu faktor utama dalam menyukseskan jalannya bisnis atau perusahaan. Namun dengan kondisi pandemi saat ini, perusahaan harus beradaptasi dalam memberikan pelayanan jasanya dan menjaga hubungan dengan klien. Nah, kondisi inilah yang membuat auditor memilih perusahaan saran solusi sebagai auditi untuk melihat sejauh mana kondisi pandemi ini mempengaruhi perusahaan saran solusi, khususnya dalam memberikan layanan jasa kepada klien. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait skop audit. Nah, audit kami fokus kepada pelayanan jasa perpajakan dari saran solusi kepada kliennya. Nah, cakupan dari audit kami ada 6 bagian, yaitu yang pertama terkait prosedur dan proses dalam pembuatan kontrak kerja. Dalam hal ini, klien bisa mendatangi kantor saran solusi atau klien bisa mengundang konsultan saran solusi untuk datang ke tempatnya. Pihak saran solusi akan memberikan proposal kepada klien terkait jawaban atas masalah perpajakan sekaligus penawaran jasa, saran solusi, dan penawaran kontrak tahunan. Yang kedua yaitu terkait prosedur dan proses konsultasi temporer. Saran solusi menerima konsultasi dari klien dengan berbagai jenis perusahaan. Branding nama konsultan saran solusi sendiri yaitu utamanya adalah melalui word of mouth atau mulut ke mulut dari para kliennya. Saran solusi juga memiliki website yang memberikan berbagai informasi jasa konsultan perpajakan dan kontak person untuk menghubungi kantor saran solusi. Klien atau perusahaan dapat melakukan konsultasi yang temporer atau sekedar melakukan question and answer secara singkat dan tidak terikat kontrak tahunan. Konsultasi ini
umumnya tidak diberikan ketetapan fee tertentu atau dapat dikatakan gratis. Yang ketiga yaitu terkait penerimaan, pengelolaan, dan penggunaan data klien untuk memberikan jasa perpajakan. Setiap klien atau perusahaan akan mengirimkan data laporan keuangan beserta data perpajakannya kepada pihak saran solusi, khususnya kepada staf saran solusi yang telah diberi tanggung jawab terhadap klien tersebut. Setiap dokumen akan diarsipkan secara pribadi oleh masing-masing staf yang bertanggung jawab. Dokumen perusahaan dapat berupa soft copy ataupun hard copy. Nah, kedua dokumen tersebut akan disimpan oleh masing-masing staf yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu terkait pemberian tanggung jawab setiap klien oleh satu orang staf saran solusi. Nah, setiap klien akan ditanggungjawabkan kepada satu orang staf konsulen saran solusi. Untuk klien baru, penetapan staf akan dipilih oleh pimpinan saran solusi sesuai keahlian yang memadai. Untuk klien lama, setelah menjalani beberapa periode perpajakan dengan konsultan saran solusi, dapat melakukan permintaan pergantian staf jika tidak sesuai dengan staf yang sebelumnya. Staf akan melakukan pekerjaan jasanya kepada klien seperti kunjungan rutin, pengolahan data, konsultasi, dan lainnya di bawah arahan oleh pimpinan saran solusi. Kemudian yang kelima yaitu terkait follow-up dan konfirmasi atas hasil dari jasa yang diberikan kepada klien. Pada setiap akhir periode perpajakan, baik bulanan atau tahunan, staf saran solusi diwajibkan untuk melakukan konfirmasi atas jasanya yang telah dilakukan kepada klien. Nah, informasi ini berguna untuk klien sehingga harus dilakukan secara tepat waktu. Terkadang, informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang penting dan bersifat prioritas untuk pihak klien. Yang keenam yaitu terkait feedback klien atas jasa yang telah diberikan. Setelah menerima jasa perpajakan, klien dapat melakukan feedback terhadap jasa yang telah diberikan. Pemberian feedback dapat dilakukan klien secara langsung berkomunikasi dengan pimpinan saran solusi atau memberikan kritik langsung kepada staf saran solusi yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai program audit terhadap saran solusi Registered Tax Consultant. Berikut ini adalah program audit yang telah kami rancang. Yang pertama ada audit preparation, ini bertujuan untuk mengenali proses bisnis, latar belakang, dan kemungkinan risiko auditi. Prosedurnya ada 3. Yang pertama adalah menentukan tujuan audit dan ruang lingkup audit secara keseluruhan. Prosedur yang kedua yaitu mencari informasi umum perusahaan, saran solusi lain. Prosedur yang ketiga yaitu melakukan review atas hasil pengumpulan informasi auditi. Dan tim kami sudah mendapatkan komentar terkait prosedur di audit preparation ini. Komentar yang pertama bahwa ruang lingkup audit atas pelayanan jasa kepada klien. Komentar prosedur yang kedua, kami mendapat informasi dari website saran solusi dan wawancara singkat dengan auditi. Komentar yang ketiga, kami telah terlaksana pembuatan laporan review. Selanjutnya merupakan preliminary survey yang bertujuan untuk mengidentifikasi lingkup audit, pengendalian internal, dan area yang berisiko. Terdapat 5 prosedur di preliminary survey. Yang pertama adalah melakukan wawancara dengan perwakilan pihak saran solusi melalui Zoom. Yang kedua adalah observasi web dan lingkungan pengendalian auditi secara daring. Yang ketiga adalah mengobservasi secara langsung atau on-site tour terhadap aktivitas kantor yang berhubungan dengan risiko. Yang keempat adalah menyiapkan ICQ, Registered Tax Consultant. Dan yang kelima adalah hasil survei. Untuk prosedur 1, 2 auditor yang ditugaskan adalah kami satu tim. Sedangkan untuk yang prosedur auditor yang ditugaskan adalah Fatah Oscar karena Fatah Oscar memiliki kedekatan dengan auditi dan akses terhadap auditi sehingga dapat mengobservasi langsung secara fisik. Targetkan bahwa preliminary survey akan selesai pada tanggal 4 November 2021. Selanjutnya yaitu adalah internal control description, analysis, and evaluation. Bertujuan untuk memperoleh pemahaman memadai menganalisis dan mengevaluasi mengenai proses pengendalian internal terhadap aktivitas pelayanan jasa perpajakan yang dilakukan oleh saran solusi Registered Tax Consultant. Terdapat 5 prosedur. Prosedur yang pertama adalah melakukan observasi fisik terhadap aktivitas pelayanan jasa perpajakan auditi.
Prosedur yang kedua adalah melakukan inquiry kepada pimpinan mengenai proses pelayanan jasa perpajakan yang dilakukan oleh auditi. Prosedur yang ketiga adalah melakukan inquiry kepada staf konsultan mengenai proses pelayanan jasa perpajakan yang dilakukan oleh auditi. Prosedur yang keempat adalah melakukan inquiry kepada staf magang mengenai proses pelayanan jasa perpajakan yang dilakukan oleh auditi. Dan prosedur yang kelima adalah melakukan inquiry kepada staf administrasi mengenai proses administrasi pelayanan jasa perpajakan yang dilakukan oleh auditi. Untuk prosedur 2 sampai 5, auditor yang ditugaskan adalah kami satu tim, sedangkan prosedur pertama yang ditugaskan adalah Fatafskar. Tim kami menargetkan bahwa Internal Control Description Analysis and Evaluation akan selesai pada tanggal 4 November 2021. Selanjutnya ada Expanded Testing, dan ini bersifat opsional, yang bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan jika terdapat indikasi peningkatan risiko dan mengevaluasi kualitas kinerja pelayanan jasa perpajakan yang dilakukan oleh Saran Solusi Registered Tax Consultant. Terdapat 4 prosedur dalam Expanded Testing. Prosedur yang pertama adalah menentukan perluasan cakupan audit yang diperlukan untuk memperoleh informasi dan bukti tambahan. Prosedur yang kedua adalah meninjau lebih detail terhadap temuan-temuan dari proses pengendalian internal aktivitas pelayanan jasa konsultasi perpajakan yang berindikasi terhadap peningkatan risiko auditi. Prosedur yang ketiga adalah meninjau kelebihan dan kekurangan dari proses pengendalian internal aktivitas pelayanan jasa konsultasi perpajakan auditi. Dan yang prosedur keempat adalah melakukan konfirmasi terhadap klien dan atau mitra dari auditi mengenai kinerja kualitas pelayanan jasa perpajakan auditi untuk memperoleh informasi tambahan. Auditor yang ditugaskan dalam expanded testing ini adalah kami satu tim, dan tim kami menargetkan prosedur ini akan selesai pada tanggal 11 November 2021. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dari program audit selanjutnya, yaitu findings and recommendation. Nah, tujuannya sendiri ini untuk menilai efektivitas dan membuat rekomendasi dari pengendalian internal terhadap risiko yang berkaitan dengan klien, seperti risiko kecurangan dan kepuasan dari klien dari Saran Solusi Registered Tax Consultant. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap temuan audit yang telah ditemukan tadi dengan cara membandingkannya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi ini lebih nantinya akan dilakukan melalui konfirmasi terhadap klien atau dari kantor Saran Solusi itu sendiri. Nah, yang ditekankan pada prosedur pertama ini sebenarnya adalah validalitas dari bukti audit yang telah ditemukan. Untuk prosedur yang kedua adalah melakukan observasi terhadap temuan yang telah ditemukan tadi. Nah, observasi yang dimaksud di sini adalah seperti menganalisis penyebab dan dampak yang terkait baik buruknya efektivitas pengendalian internal. Nah, jadi yang ditekankan di sini adalah impact-nya apa sih dari baik atau buruknya efektivitas pengendalian internal yang ada di kantor Saran Solusi. Untuk yang ketiga, setelah kita observasi tadi penyebab sama dampak yang terkait, kita akan membuat rekomendasi atas hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Terus prosedur yang terakhir, setelah rekomendasi dibuat, kita membuat review lembar temuan yang telah kita temukan beserta rekomendasinya yang nantinya akan diberikan untuk diserahkan kepada auditi, yaitu Saran Solusi itu tadi. Nah, untuk tanggal perkiraan selesainya kita perkirakan pada tanggal 11 November tahun 2021. Nah, untuk auditornya sendiri kami tugaskan untuk semua auditor. Mungkin bisa dilanjut untuk teman saya selanjutnya. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai reporting atau pelaporan. Nah, tujuan dari reporting ini adalah menyusun dan menyampaikan laporan audit kepada auditi. Laporan ini nantinya akan berisi
mengenai pelaporan, tujuan, dan skop atau cakupan audit, prosedur umum, kemudian temuan yang berisi kondisi, kriteria, efek resiko, beserta penyebab terjadinya resiko, kemudian rekomendasi untuk meminimalisir resiko atas defisiensi dan juga kelemahan pengendalian internal yang ada pada saran solusi. Nah, prosedurnya yang pertama adalah membuat draft laporan, di mana pembuatan draft laporan ini nantinya akan mencakup pendokumentasian dari tujuan, kemudian skop, temuan, dan juga rekomendasi. Kemudian prosedur yang kedua adalah mengkomunikasikan hasil audit kepada auditee dan meminta respon atas hasil audit. Kemudian prosedur yang ketiga adalah menyelesaikan laporan audit, serta prosedur yang terakhir adalah menyampaikan laporan hasil audit kepada auditee, kemudian supervisor audit yaitu Bapak Taufikur, kemudian sebagai arsip dari tim audit. Nah, keempat prosedur ini akan kami laksanakan secara bersama-sama oleh kelima anggota dari kelompok kami. Kemudian untuk perkiraan tanggal penyelesaiannya kemungkinan akan dilaksanakan mendekati pertemuan akhir dari perkuliahan pengauditan internal. Next. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.